AHY tidak jadi cawapres Demokrat, ancam keluar dari koalisi. Nasdem sentil jangan bikin gaduh. Berharap AHY segera diumumkan sebagai pendamping Anies. Kalau kita lihat trennya, Livi, 3 bulan, 4 bulan belakangan, aktivis Demokrat, kader-kader Demokrat, elit-elit Demokrat, tiap hari muji-muji Anies. Tapi AHY tidak kunjung diumumkan sebagai pendamping. Malah Nasdem itu melirik Hovifah. Kalaupun toh Hovifah itu misalnya tidak bersedia, sangat mungkin misalnya melirik mantan Panglima TNI Andika Perkasa. Kalau mau diserahanakan sebenarnya, Nasdem Anies Baswedan hanya mau sama Demokrat, tapi tidak mau dengan AHY. Andi Arief bilang pihaknya kasih waktu sampai Juni ini agar koalisi perubahan segera deklarasi capres dan cawapres. Kalau ada isu hengkang, maka Nasdem yang paling risih dan panik. Anies yang sangat mereka harapkan bisa gagal total jika Demokrat bikin ulah dan minggat dari koalisi. Apalagi baru-baru ini SBY ketemuan dengan Prabowo dan kabarnya Demokrat sedang dirayu agar pindah gerbong koalisi. Demokrat menduga salah satu alasan turunnya elektabilitas versi Litbang Kompas adalah karena pasangan capres dan cawapres koalisi perubahan sampai sekarang masih enggak dideklarasikan. Demokrat ini telah menyatakan bila Juni nanti masih belum ada deklarasi kepastian soal cawapres, maka Demokrat ini akan pikir opsi lain. Jadi statement itu ya disampaikan oleh Andi Arief setelah ada pertemuan antara Prabowo Subianto dengan SBY di Pacitan beberapa hari yang lalu. Nah, tapi pendapat yang berbeda justru ini disampaikan oleh Partai Nasdem. Jadi ketika Demokrat ini menyatakan akan berpikir soal opsi lain, Nasdem ini seakan-akan memberikan warning agar Demokrat ini tidak membuat gaduh koalisi. Usaha Partai Demokrat untuk menggolkan AHY jadi cawapres Anies bisa dibilang sudah maksimal. Mulai dari mengklaim elektabilitas AHY tertinggi di Pulau Jawa, mengatakan latar belakang AHY sebagai mantan tentara memberi keuntungan tersendiri bagi Anies. Mengklaim AHY tokoh paling diminati untuk jadi cawapres Anies, hingga mengatakan Anies bisa kalah kalau bukan AHY yang jadi cawapresnya. Pokoknya di mata kader Partai Demokrat, ketumnya itu tidak ada cacat sedikitpun, sehingga tidak ada alasan bagi Anies untuk menolaknya jadi cawapres. Hanya saja ini juga masalahnya, okelah AHY sempurna di mata kader Partai Demokrat. Tapi di mata kader partai lain yang tergabung dalam koalisi perubahan, AHY tidak memiliki kelebihan apa-apa, Ferguson. Sebagai contoh, ia tidak memiliki rekam jejak yang bisa dibanggakan. Pensiun dari tentara, pangkatnya bukan jenderal tapi mayor. Kemudian ikut pilkada DKI kalah. Jadi ketum Partai Demokrat bukan karena perjuangan sendiri, melainkan lewat jalur orang dalam, yakni bapaknya sendiri yang uruskan. Dan AHY juga gagal melakukan konsolidasi partai, sehingga nyaris dikudeta oleh kader Partai Demokrat yang lain. Di samping itu, di bawah komando AHY, kader Partai Demokrat yang korupsi tetap saja banyak. Mulai dari Bupati Penajem Pasir Utara Abdul Ghafur Mas'ud, Bendahara Umum DPC Partai Demokrat Balikpapan Nur Afifah Balkis, Bupati Mamberamo Tengah Riki Hampagawak hingga yang paling heboh Gubernur Papua Lukas NMB. Ini yang bikin buruk nama AHY di mata Surya Paloh dan Ahmad Syaiqo. Kader Partai Demokrat terus-terusan katakan tidak pada korupsi. Tanpa partai tersebut, Anies tidak bisa nyapres, Ferguson, karena perolehan suara Nasdem dan PKS sedikit. Sehingga meski sudah digabungkan keduanya, tetap saja tidak memenuhi syarat presidensial threshold 20%. Hal inilah yang kemudian disadari oleh Partai Demokrat bahwa koalisi perubahan hanya menginginkan dukungan dari mereka saja, tapi tidak mau mengusung AHY jadi cawapres. Tidak menunggu waktu lama, Ketua Bapilo Partai Demokrat Andi Arief pun langsung menyebarkan ancaman. Loyalis AHY itu mengatakan, elektabilitas Partai Demokrat saat ini turun karena Anies tidak kunjung punya cawapres. Atau dengan kata lain, penyebab elektabilitas Partai Demokrat turun karena koalisi perubahan tidak segera mendeklarasikan AHY sebagai cawapres Anies. Andi pun memberi peringatan kepada Nasdem dan PKS kalau sampai bulan Juni 2023, pasangan Anies AHY tidak kunjung dideklarasikan, maka Partai Demokrat akan memikirkan jalan lain untuk menghadapi Pilpres 2024 yang persaingannya amat ketat. Atau dengan kata lain, kalau AHY tidak kunjung ditunjuk jadi cawapres Anies, maka Partai Demokrat akan meninggalkan koalisi perubahan dan bergabung ke koalisi lain. Bukannya takut dengan ancaman Partai Demokrat tersebut, Nasdem malah memberi serangan balik.
mau ambil opsi lain. Pasti di pikiran kamu opsi lain itu Demokrat mau menarik diri dari koalisi perubahan.